Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Insya Allah malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita pada hari Selasa pekan kemarin, yaitu adalah maddah nahwu ya. Kemarin kita telah sampai pada al-muhadharah asaniyah, dan kita kemarin telah membahas apa? Di muhadharah al-ula kita telah membahas mabadi ya, mabadi ilmu nahwi. Prinsip-prinsip ilmu nahwu ya. Terus kita juga membahas di muhadharah al-ula eh, ahamiyatu dirasati ilmi nahwi. Apa aja itu kepentingan-kepentingan atau urgensi mempelajari ilmu nahwu. Terus juga di muhadharah asaniyanya kita juga membahas tentang apa kemarin? Kalam ya, ta'rif kalam. Terus kita juga udah membahas tentang anuul kalimah. Nah, dan sekarang kita akan masuk ke apa? Al-muhadharah asalisah. Itu adalah anwa'ul fi'il, pembagian fi'il. Oke. Nah, beda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala fawaidul muhadharah as-salisah madatun nahwi. Nah, al-faslul salis. Faslul salis anwa'ul fi'il, pembagian fi'il. Nah, al-fi'il imma an yakuna madhiyan aw mudhari'an aw amran. Nah, jadi fi'il itu terbagi menjadi tiga ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Nah, terus fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Al-fi'lul madhi huwa madalla ala hadatsin waqta qabla zamani takallum. Fi'il madhi itu adalah ya, apa yang menunjukkan kejadian yang terjadi sebelum waktu berbicara. Wa minal amsila alaihi, contohnya adalah ini: tawaddoa, shalla, shoma, nama, akala, syaraba, qama, taba, istaghfara, nadima. Terus al-fi'lul madhi yufhamu minhu annahu hadasun waqa'a qabla an yatakallam al-mutakallim. Nah, jadi fi'il madhi itu dipahami bahwasannya dia itu adalah eh, suatu kejadian yang terjadi sebelum berbicaranya orang-orang yang berbicara. Pokoknya intinya fi'il madhi itu adalah yang menunjukkan masa lampau ya, yang udah terjadi. Terus berikutnya adalah al-fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Huwa ma yadullu ala hadatsin yaqa'u asna'a zamani takallum aw ba'dahu. Nah, jadi yang menunjukkan sesuatu kejadian yang terjadi ketika waktu berbicara atau setelahnya. Jadi waktunya itu sekarang atau yang akan datang, gitu ya. Terus ya'ni al-fi'lul mudhari' yadullu ala hadatsin. Hadzal hadas la yazalu yatajaddad. Kurang lebih seperti itu sama tadi artinya. Terus wa minal amsilati alaihi, contohnya apa? Taqulu, yatawaddau, atawaddau, natawaddau, tatawaddau, dan sebagainya ya. Terus Bukan. tolong mic-nya dimatiin ya. Terus al-farqu bainal madhi wal mudhari' annal madhi yadullu ala hadatsin waqa'a qabla zamani takallum. Ammal mudhari' fayadullu ala hadatsin la yazalu yatajaddad. Nah, jadi perbedaan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari', bahwasannya fi'il madhi itu menunjukkan sesuatu yang telah terjadi di masa lampau ya. Terus kalau fi'il mudhari' itu menunjukkan sesuatu yang masih masih berulang-ulang gitu, masih terjadi gitu, atau yang sedang atau yang akan terjadi gitu ya. Terus berikutnya adalah labuda an yabda al-fi'l al-mudhari' biharfi min hurufi kalimah ana itu atau anita, bebas lah mau bilang apa. Pokoknya huruf 4 ini nih. Alif, nun, ya, ta. Jadi fi'il mudhari' itu dia harus diawali dengan salah satu dari 4 kalimat ini. Alif, nun, ya, atau ta. Terus berikutnya, aduh ini ganggu. Mana sih? Mana? Summa ada. Hanifan kultu madza labuda an yabda al-fi'l al-mudhari' biharfin min hurufi kalimah anaitu al-hamzah awin nun awil ya awit ta. Taqul
Aktubu, saya menulis. Naktubu, kami menulis. Yaktubu, dia menulis. Taktubu, kamu menulis. Terus, nah ini kan di awal-awalnya nih. Nah, ini kalimat, ini huruf ta, ini huruf alif, huruf nun, huruf ya. Ini, bukan di sini. Nah, ini huruf ta. Oke. Terus berikutnya, eh, wa yushtaratu an la yakuna hadzal harf min aslil kalimah. Nah, jadi syaratnya empat huruf ini bukan dari kalimat aslinya gitu. Fa in kana min aslil kalimah fala yakuna mudhari'an. Nah, jadi kalau kalau huruf empat ini sebagai huruf asli dari kalimat tersebut maka dia bukan dinamakan fi'il mudhari. Ya. Terus fi'il amr. Fi'il amr. Fi'lul amri huwa ma yadullu ala hadatsin yatlubu husulahu ba'da zamani takallum. Jadi fi'il amr itu artinya yang menunjukkan sesuatu kejadian yang harus apa yatlubu husulahu ba'da zamani takallum. Yang suatu kejadian gimana terjemahinnya ya? Ah, maksudnya itu ma yadullu ala hadatsin yatlubu husulahu ba'da zamani takallum. Ia menunjukkan suatu kejadian yang harus dilakukan gitu. Ba'da zamani takallum setelah waktu berbicara. Wa minal amsilah alaihi contohnya apa? Taqul engkau berkata tawaddo tawaddoi ishrabi istaghfir indam sholli sum nam iqra takallam tasaddaq. Nah, ini semuanya contoh-contoh fiil amr. Cuma al-faslu rabi'. Nah, sekarang kita sampai ke al-faslu rabi'. Alamatul ism wal fi'il wal harf. Tanda-tanda isim, fi'il dan harf. Nah, apa aja tanda-tanda isim? Nah, tanda-tanda isim yang pertama adalah dukhul al alif wal lam. Nah, kemasukan alif lam. Itu ya, tanda isim yang pertama. Ai kalimatun takbalul alif wal lam fahiya ism. Maksudnya adalah setiap kata yang menerima alif dan lam maka dia dinamakan isim. Contohnya al-ilmu, as-sabru, al-insanu, alhamdu, an-nabatu. Nah, jadi ini semua adalah contoh isim. Nah, ini kan alif lam di depan nih. Ini alif lam semua. Terus Makasih. terus tanda-tanda isim yang kedua adalah dukhulu harfil jar, kemasukan huruf jar. Ai kalimatun takbalu dukhula harfin min hurufil jar fahiya isim. Maksudnya adalah setiap kalimat yang menerima masuknya huruf dari huruf-huruf jar maka dinamakan isim. Contohnya apa? Marartu bi Zaidin waqaftu ala kursiyin. Nah, terus wallahi la yang tasiranna al-islamu. Nah, marartu bi Zaidin artinya saya melewati Zaid. Waqaftu ala kursi. Saya berdiri di atas kursi. Wallahi la yang tasiranna al-islam. Demi Allah, Islam pasti akan berjaya. Nah, ini apa tadi? Dukhul harfil jar ya. Nah, ini. Ini kan Zaid kemasukan huruf jar bi Zaidin. Nah, berarti dia isim. Terus ini kursi sebelumnya ada huruf jar berarti dia isim juga. Terus ini apa? Eh, mana tadi? Calling ini mana ya? Ustaz Arifin, lau samahta antu sa'idani. كيف يا أستاذ؟ Ada aina isim huna? Wallahi la اسم yatas. Nah, anifan hada fi alamah al-ism hada dukhul harfil jar. Ama min hadil kalimah aina huwa? Wallahi la yantasiranna al-islam. Harful qasam. Oh, na'am, iya. Idan iya harfu qasam. Harfu qasam itu kan huruf jar. iya, saya. Idan huna ya. Jadi di sini ya. Nah, isimnya terletak di kalimat lafzul jalalah sini. Jadi waw di sini adalah harfu qasam ya, huruf biasanya kata huruf yang dipakai untuk bersumpah. Terus berikutnya adalah an-nida. Jadi
tanda-tanda isim yang berikutnya adalah yang keberapa ini, yang ketiga, anida. Anida itu artinya kalimat panggilan. Ai kalimat ayu kalimatin ya'ti qablaha harfu nida'in fahiya ism. Maksudnya setiap kalimat yang datang sebelumnya huruf nida, maka dia adalah isim. Contohnya apa? Ya Muhammad, ya Rob, ya Asad. Nah, wahai Muhammad, wahai wahai Rob, wahai singa. Nah, ini semuanya isim karena sebelumnya ada harfu nida. Ini huruf nida nih. Ya, ya. Nah, ini huruf nida ada banyak ya. Terus berikutnya tanda-tanda isim yang keempat. Yang keempat adalah at-tanwin. Tanwin ya. Wa huwa nunun sakinatun talhaqu akhiral ism lafdhan wa tufariqu khattan. Maksud tanwin itu adalah nun mati eh, yang terdapat pada akhir isim tersebut, pada akhir kalimat lafzon, secara apa? Secara lafaz. Wa tufariqu khattan, tetapi dia tidak tertulis gitu ya, tanwin. Namanya tanwin. Dia aslinya nun mati. Cuman nggak tertulis gitu. Apa? Eh ya, nggak tertulis tapi dia terucap. Ai ayu kalimatin yadkhulu 'alaiha at-tanwin fahiya ism. Setiap kalimat yang kemasukan at-tanwin maka dia adalah isim. Contohnya apa? Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, ini tanwin semua kan? Nah, dhammatain, fathatain, kasratain. Ini namanya isim jadi ya. Terus ciri-ciri isim yang berikutnya adalah al al jarru bil idhofah. Nah, ayu kalimatin jurrat bil idhofah fahiya isim. Setiap Eh, kalimat yang ya, Ustaz Arifin. Bun, ini ada masukan. Ya, kenapa kenapa? Oh, Jelasinnya pertama yang cepet-cepet. oh, naam. Terlalu cepat Hmm. ya? Terus harokatnya kalau baca pelan-pelan. Terlalu. Minimal ya kalau bisa sih harokat akhirnya sekalian dibaca gitu. Oh, naam. Syukuran Ustaz Arifin. Naam. Eh al jarru bil idhofah. Al jarru bil idhofati. Ayu kalimatin jurrat bil idhofati hiya ismun. Nah, setiap kata yang dijarkan, maksudnya dikasrohkan bil idhofah, dengan idhofah. Idhofah itu kayak gini nih, baitu amrin hadiqatu zaidin. Pokoknya idhofah itu apa ya? Dua kalimat tapi dia satu makna kayak gitu. Nah, maka dia adalah isim ya. Contohnya baitu amrin hadiqatu zaidin kitabu khalidin. Rumah Amr, hadiqatu zaidin, apa, tas Zaid. Kitabu Khalidin, buku Khalid. Nah, itu ya. Jadi ada berapa tadi? Ciri-ciri isim atau tanda-tanda isim? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Lima ya. Terus kita masuk ke alamatul alamatul fi'li. Tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima juga. Ya, ada lima. Yang pertama adalah tanda-tanda fi'il yang pertama adalah qad. Wahia takhusu al-fi'l al-mudhari wal fi'l al-madhi. Nah, jadi tanda-tanda fi'il yang pertama adalah kemasukan huruf qad ini. Ini bukan huruf sih. Kalimat ya, bisa dibilang kalimat. Kalimat qad. Artinya qad itu artinya eh, tergantung. Kalau qad sebelum fi'il madhi maka dia artinya sungguh. Tapi kalau qad sebelum fi'il mudhari artinya terkadang ya. Nah, ada contohnya di sini. Ay, harfu ya. Oh ya. Jadi ya qad di sini deh, maksudnya adalah harf ya. Kadang yufidu atawaku, tawaku ya. Ya, kadang yufidu atawaku. Terkadang yufidu apa? Ataklil. Wah, banyak banget. Gak usah deh. Bukan pembahasannya. Banyak banget, gak usah pusing nanti. Nah, pokoknya kalau qad ini kalau dia terletak sebelum fi'il madhi, maka
artinya sungguh ya. Tapi kalau dia terletak sebelum fi'il mudhari artinya kadang. Nah, ayu kalimatin ya'ti qablaha qad fa innaha fi'il. Setiap kalimat yang datang sebelumnya qad ini nih fa innaha fi'il, maka dia adalah fi'il. Contohnya qad jaa al musafir. Sungguh telah datang al musafir, orang yang safar. Nah, ini kan fi'il madhi kan? Ini qad. Nah, jadi qad di sini artinya sungguh karena dia datang sebelum fi'il madhi. Nah, berbeda di sini qad yanjahu al-muhmil, al-muhmil. Nah, di sini artinya beda lagi qadnya. Nah, kalau di sini artinya terkadang al-muhmil itu orang yang lalai. Orang yang lalai itu berhasil. Qad yanjah al-muhmil. Terkadang eh, orang yang lalai itu berhasil. Nah, jadi di sini dia artinya terkadang karena dia datang sebelum fi'il mudhari gitu ya. Terus ciri-ciri fi'il yang kedua adalah asin. Nah, jadi kemasukan huruf sin ya. Wahya takhusu al-fi'il al-mudhari. Nah, jadi dia khusus di fi'il mudhari aja. Jadi kalau sin ini huruf sin datang sebelum fi'il mudhari, maka dia apa? Termasuk ciri-ciri fi'il. Nah, contohnya ini, sanahfadzul Qur'ana. Kita akan ya sin ini artinya akan ya. Kita akan menghafal Al-Qur'an. Hmm, sanantashiru as-sunnatu. Nah, sunnah itu akan tersebar. Nah, intasyirun artinya tersebar ya. Nah, terus berikutnya adalah saufa. Saufa, sin dan saufa ini agak mirip. Bedanya kalau sin itu dia eh, akan datang gitu, akan datang. Tetapi kalau saufa dia akan datang juga tapi dia masih masih jauh kayak gitu. Lebih cepat sin daripada saufa. Wahia takhusu al-fi'l al-mudhari. Sama. Khusus di fi'il mudhari juga. Ayu kalimatin qablaha saufa fahiya fi'il. Nah, contohnya apa? Saufa usafir. Saya akan bersafar. Saufa ahfadhu as-sunnata. Saya akan saya saya akan menjaga sunnah. Terus berikutnya ta'ut ta'nis as-sakinah. Ta'ut ta'nis as-sakinah. Wahia takhussu al-fi'l al-madhi. Tak ta'nis nih. Contohnya adalah jalas jalasat Hindun namat Sofiyatun. Nah, di sini tak ta'nis itu yang ini nih. Jalasat. Nah, ini sama namat. Nah, ini namanya tak ta'nis ya. Maksudnya tak buat perempuan. Jalasat Hindun. Hi- hin- apa Hindun telah duduk. Namat Sofiyah. Sofiyah telah tidur. Terus ciri yang berikutnya adalah ala talab ma'a qabuli ya ilmu mukhatabah au nunit taukid. Nah, wahia taukid. Astagfirullahaladzim. Oke, Pak. Adalah ala mana, mana tadi? Ini kan. Adalah ala talab ma'a qabuli ya ilmu mukhatabah au nunit taukid wahia takhusu fi'il al-amr. Jadi ciri-ciri fi'il yang terakhir adalah ala talab ma'a qabuli ya ilmu khotabah au nunit taukid. Nah, jadi di sini ini khusus di fi'il amr. Jadi maksudnya di sini ini adalah dia menunjukkan apa? Menunjukkan permintaan dan dia juga menerima ya al mukhatabah. Ya mukhatabah itu contohnya kayak gini nih. Iqra'i. Nah, ini ya mukhatabah ya. Au nun taukid. Nun taukid itu ini. Iqra'anna. Nah, ini nun taukid nih. Nah, contohnya apa tadi? Iqra. Nah, ini Iqra. Hadhihi hadhihi fi'lun li'annaha. Nah, ini adalah fi'il. Kenapa dinamakan fi'il? Karena tadulu ala talabil qiraah. Karena dia menunjukkan apa? Permintaan untuk membaca. Uh, Watakbal ya al-mukhatabah. Dan dia menerima ya al-mukhatabah. Jadi Iqra ini nih, kalimat fi'il amar ini dia bisa kemasukan ya al-mukhatabah. Nah, ya yang ini nih, Iqra'i. Nah, ini kan buat perempuan. Kalau Iqra buat laki-laki.
Nah, taqul iqra'i gitu. Nah, jadi dia kemasukan ya al-mukhatabah. Wa taqbal nun taukidi iqra'anna contohnya, iqra'anna. Nah, ini namanya nun taukid ya. Nah, jadi ini ya, ciri-ciri fi'il yang terakhir adalah dia menunjukkan apa permintaan dan dia menerima apa ya al-mukhatabah dan nun atau taukid. Dan ini khusus di fi'il amr aja ya. Nah, jadi ciri-ciri isim ada 5 dan juga ciri-ciri fi'il ada 5 juga. Terus berikutnya alamatul harf, tanda-tanda huruf. Yu'rafu al-harf yu'rafu al-harfu bi'ada min qabulihi alamatan min alamatil ismi wal fi'li. Nah, jadi apa itu tanda-tanda huruf? Nah, pokoknya eh, yu'rafu al-harfu bi'ada min qabulihi alamatan min alamatil ismi wal fi'l. Jadi intinya tanda-tanda huruf itu adalah dia nggak menerima apa yang diterima oleh isim dan fi'il. Itu aja pokoknya. Pokoknya selain itu ya. Ya, jadi sekarang kita masuk ke muhadharah Arabiah. Al-faslul khamis an-nakirah wal ma'rifah. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan nakirah dan ma'rifah. Oke, pertama adalah nakirah ya. An-nakiratu hiya al-ismu alladhi la yadullu ala syai'in muayyanin bal yasihu itlaquhu ala kulli wahidin min afrodi jinsihi ala sabilil badal. Nah, jadi apa arti nakirah itu? Nah, maksudnya adalah al-ismul ladzi la yadullu ala syai'in muayyanin. Maksudnya adalah isim. Maksudnya apa? Kata yang menunjukkan sesuatu yang tertentu gitu ya. Jadi apa? Dia menunjukkan sesuatu yang tertentu. Bal ya, oh lah ya dulu, oke. Afan, afan, afan. An-nakiratu hiya al-ismul ladzi la yadullu ala syai'in muayyanin. Jadi nakirah itu adalah kata yang tidak menunjukkan kepada sesuatu tertentu. Bal yasihu itlaquhu ala kulli wahidin min afrodi jinsihi. Nah, jadi dia boleh di apa dia lebih gitu. Jadi dia gimana ya terjemahinnya ya? Akan tetapi dapat digunakan untuk setiap individu dari jenisnya. Nah, maksudnya gitu ya. Bal yasihu itlaquhu ala kulli wahidin min afrodi jinsihi. Akan tetapi dapat digunakan untuk setiap individu dari jenisnya. Ala sabil badal. Maksudnya sebagai pengganti. Gitu ya. Contohnya apa? Kitabun. Nah, biar lebih jelas. Ini contohnya kitabun ya. Kitabun la tadulu ala kitabin muayyanin na'rifuhu bizatihi. Nah, jadi kitab di sini nih enggak maksudnya kitab kitab tertentu. Eh, bal yasihu bal yasihu itlaquha ala kulli kitabin. Nah, jadi dia boleh dikatakan kitab apa aja gitu. Misalnya kita mengatakan buku. Nah, buku apa? Kan karena di sini dia nakiroh ya. Nah, buku maksudnya buku-buku apa aja pokoknya misalnya misalnya buku apa? Ya, pokoknya buku apa aja lah pokoknya gitu ya. Terus rojulun. Ini contoh berikutnya adalah rojulun. La tadulu ala rojulin muayyanin na'rifuhu bidzatihi. Bal yasihu itlaquha ala kulli rojulin. Nah, jadi dia maksud rojul itu artinya pria ya, pria. Jadi maksudnya di sini nih bukan pria tertentu. Jadi bisa pria mana aja gitu. Jadi masih belum jelas kayak gitu ya. Intinya maknanya lebih umum kayak gitu. Nah, sebagai contoh lainnya, imro'atun, syajaratun, waraqatun, hayawanun. Imro'ah, perempuan, maksudnya perempuan mana aja gitu. Syajaratun, pohon, ya pohon apa aja. Waraqatun, daun. Hayawanun, hewan. Terus, tu'arafu an-nakiratu bisihhati dukhulil alifi wal lami 'alaiha. Nah, jadi nakiro itu diketahui ketika dia bisa dia bisa kemasukan alif dan lam, ya. Itu jadi nakiro itu diketahui ketika dia bisa kemasukan alif dan lam. Wa idza dakhalat 'alaiha al-alif wal lamu sharat ma'rifah. Nah, dan ketika dia telah kemasukan alif dan lam, maka dia menjadi ma'rifah. Jadi nakiro itu dia nggak ada alif alif lamnya ya. Kayak gini nih, ini kan nggak ada alif lamnya. Imro'ah, syajarah.
Nah, tapi kalau dia ada alif lamnya misalnya asyajarah itu berarti dia ma'rifah. Nah, contohnya ini kitabun nakirah karena dia nggak ada alif lamnya. Nah, jadi al-kitabu ma'rifah karena ada alif lamnya. Rojulun nakirah, ar-rojulu ma'rifah. Terus telah selesai kita membahas nakirah. Sekarang masuk ke ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Ya, al-ismul ladzi yadullu ala syai'in muayyanin. Nah, jadi ma'rifah itu adalah kata yang menunjukkan kepada sesuatu tertentu. Jadi dia maknanya lebih khusus ya, lebih khusus daripada nakirah. Aqsamul ma'rifah sitatun. Wahia, pembagian ma'rifah ada 6. Apa aja itu? Yang pertama adalah ad-dhamair wal a'lam wa asma'il isyarah wal asma'il maus afan, harokat akhirnya belum ada baca ya. Ad-dhamairu wal a'lamu wa asma'ul isyarati wal asma'ul mausulatu wal muqtaranu bil alifi wal lami wa ma udhifa ila wahidin minal aqsamil khamsati as-sabiqati. Nah, nanti kita jelasin semuanya. Yang pertama dulu ya. Tanda apa pembagian ma'rifah yang pertama adalah ad-dhamair. Dhamair ya, dhamair. Dhamair itu ada 3. Yang pertama, dhamir al-mutakallim. Dhamir mutakallim. Imma an yakuna al-mutakallim itu orang yang berbicara ya, al-mutakallim. Dhamir al-mutakallim. Imma an yakuna lil mufradi apa? Ana. Nah, ini apa? Dhamir mutakallim untuk apa? Dhamir mutakallim untuk tunggal, untuk satu orang ya, ana. Nah, contohnya apa? Ana uhibbul Qur'ana au ana aqra'u fi sunnati. Ini nggak tahu maksudnya apa ini. Apa tadi? Pembagian ya, pembagian ma'rifah. Oh gitu. Jadi apa yang pertama tadi? Domir al-mutakalim ya. Domir al-mutakalim yang pertama adalah lil mufrad. Ana contohnya. Ana wahibul Quran. Saya mencintai Al-Quran. Nah, di sini apa? Ana di sini ini dia ma'rifah. Karena dia domir. Terus berikutnya imannya yakuna lil jamaah. Jadi domir mutakalim ada yang untuk mufrad atau tunggal, ada yang untuk jamaah. Jamaah itu 3 atau lebih. Contohnya apa? Nahnu. Nahnu muslimuna. Kami orang muslim. Nahnu safarna. Kami telah safar. Terus berikutnya awil mufrad al muazzam nafsuhu atau mufrad dia tunggal. Nah, dia tunggal al muazzam nafsuhu. Tetapi dia apa? Eh, yang diagungkan maksudnya dia tunggal tetapi dia diagungkan. Contoh apa? Ini contohnya nahnu wa yuridu al mutakallim nafsahu min babi ta'zimi nafsihi. Nah, jadi orang yang berbicara itu dia menginginkan apa? Dirinya untuk dimuliakan. Jadi dia nggak memakai ana. Jadi dia berbicara nggak memakai saya, tapi memakai apa? Kami gitu. Itu sebagai apa? Ta'zim apa atau untuk memuliakan diri. Idza kana qaidan au idza kana qaidan au nahwahu. Sebagai contohnya misalnya dia seorang apa? Qaid, pemimpin atau dan sebagainya. Biasa pemimpin kan dia berbicara dengan kami kan nggak pakai saya. Itu apa untuk sebagai ta'zimnya gitu. Terus pembagian apa? Pembagian ma'rifah yang kedua adalah al-mukhatab. Oh enggak, masih di domir ya. Pembagian domir yang kedua adalah domir al-mukhatab. Nah, domir mukhatab itu ada ini nih. Anta, anti, antuma, antum, antunna. Jadi ini ya. Ini domir mukhatab. Maksud mukhatab itu adalah orang yang diajak bicara. Kalau tadi kan mutakalim. Mutakalim itu orang yang berbicara. Kalau ini mukhatab. Kalau anta, kamu lelaki. Anti, kamu perempuan. Antuma, kamu 2 orang. Dia bisa perempuan, bisa laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Antunna, kalian perempuan. Contohnya nggak saya karena terlalu panjang. Terus berikutnya domir al-ghaib. Domir ghaib ini eh, yang nggak ada. Maksudnya bukan yang berbicara dan bukan juga yang diajak bicara.
Contohnya apa? Ada berapa sini? Ada huwa, ada hiya, ada huma, ada hum, ada hunna. Nah, huwa dia laki-laki. Kalau hiya dia perempuan. Huma dia dua orang bisa, dia dua orang bisa laki-laki bisa perempuan. Hum mereka, terus hunna kalau hum mereka buat laki-laki, kalau hunna mereka buat perempuan. Terus al-a'lam. Nah, jadi kita masuk ke apa? Pembagian ma'rifah yang kedua. Tadi yang pertama adalah domair ya, domir-domir. Terus yang berikutnya adalah pembagian ma'rifah yang kedua adalah al-a'lam. Apa itu a'lam? A'lam itu adalah nama, artinya ya, nama. Nama-nama. Dia jamak dari alam. Mufradnya alamun. Jamaknya a'lamun. Contohnya adalah asmaul ashkhas, nama-nama orang. Seperti Zaidun, Khadijatun. Nah, dia termasuk ma'rifah karena dia apa? A'lam. Terus eh, asmaul buldan, nama-nama apa? Negara. Nama-nama daerah lah. Makkah, Makkatun Makkatu wa Misru. Nah, ini apa? Dia ma'rifah karena dia termasuk a'lam juga. Terus berikutnya pembagian ma'rifah yang ketiga adalah asmaul isyarah, kata-kata isyarat, kata-kata isyarat. Contohnya hadza. Nah, kalau hadza itu isyarat untuk apa? Muzakkar mufrad. Muzakkar mufrad itu maksudnya untuk lelaki satu orang. Contohnya apa? Hadza Amr. Ini Amr. Hadza Abun. Ini bapak. Terus berikutnya hazihi. Kalau hazihi kebalikannya, dia kata isyarat untuk perempuan tunggal. Contohnya hadhihi Khadijah, hadhihi sayyarah. Ini Khadijah, ini mobil. Nah, kenapa sayyarah dibilang muannas? Karena dia ada tak marbutohnya ya. Oke. Sayyarah itu mobil. Terus hadani wa hadaini. Nah, ini. Ini juga termasuk isim isyarah. Hadani atau hadaini. Maksudnya adalah lil isyarah ilal musanna al mudzakkar. Nah, jadi hadani dan hadaini ini buat dua orang lelaki ya. Contohnya hadani kitabani. eh ini dua buku. Hadzani qalamani, ini dua pulpen. Au a'taitu hadzainil qalamaini lit talibi. Atau saya telah memberikan dua pena itu kepada talib, kepada murid. Au salam tu ala hadzainil abawaini. Atau saya telah memberi selamat kepada dua bapak ini. Tuh ya. Pokoknya isim isyarah itu yang pertama tadi apa? Hadza, terus hadhihi, terus hadzani atau hadzaini, terus berikutnya hatani, wahataini. Nah, kalau ini untuk dua orang perempuan. Terus berikutnya adalah haula. Haula itu lil isyarah ila jamaah az-zukur awil inas. Nah, haula itu mereka ya maksudnya. Isim isyarah untuk tiga orang atau lebih. Bisa perempuan, bisa laki-laki. Contohnya haulai rijalun. Mereka itu para lelaki. Terus wahaulai nisaun. Mereka itu para perempuan. Nah, terus pembagian apa tadi? Ma'rifah yang berikutnya adalah al-asma al-mausulah. Nah, isim al-asma al-mausulah itu seperti apa? Nah, ini contohnya. Alladzi, allati, alladani, atau alladzaini, terus allatani atau allataini, terus alladzina, terus allai atau allati. Nah, itu ya. Nah, kalau allazi artinya apa? Eh, dia apa? Lil mufrad al muzakkar untuk lelaki, untuk apa? Untuk lelaki tunggal. Nah, contohnya salam tu alal ladzi akhadal jaizah. Saya telah memberi selamat kepada orang yang telah mengambil jaizah. Jaizah itu penghargaan ya. Terus
Kalau allati itu dia lawan dari allazi. Jadi dia apa? Tunggal muannas, tunggal perempuan. Nah, contohnya ra'aitu allati hafizat al-Qur'ana. Nah, saya telah melihat orang yang telah hafal Al-Qur'an. Maksudnya di sini perempuan ya, ini lelaki. Terus alladzani walladzaini. Ah, jadi ini buat marfu'nya, kalau alladzaini ini buat mansub dan majrurnya. Nah, ini maksudnya apa? Lil musanna al muzakkar. Nah, jadi alladzani atau alladzaini ini untuk dua orang lelaki, dua orang lelaki ya. Contohnya alladzani yuti'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muflihani. Ah, dua orang yang apa? Yang mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kayak gitu ya. Pokoknya intinya alladzani dan alladaini ini apa? Untuk lelaki dua orang. Dan allatani wallata ini untuk perempuan dua orang. Terus alladzina ini untuk lelaki lebih dari tiga orang atau lebih. Terus allai wallati dia sama kayak allati tapi bedanya dia buat perempuan ya. Terus berikutnya pembagian apa ma'rifah yang berikutnya adalah al-muqtaranu bil alifi wal lam. Dia apa disandingkan dengan alif dan lam ya. Disandingkan dengan alif dan lam. Contohnya contohnya apa? Ar-rajulu, al-kitabu, asy-syajaratu, alhamdu, as-salatu, as-sabru, al-birru, al-uququ. Nah, ini semuanya dinamakan ma'rifah karena dia disandingkan dengan alif alif dan lam. Ini nih alif lam, ini juga alif lam, ini juga alif lam. Ar-rajulu artinya lelaki itu atau lelaki ini bebas lah. Pokoknya intinya dia udah diketahui lelaki yang mana kayak gitu ya. Beda dengan nakirah tadi kan. Al-kitabu, buku itu, asy-syajaratu, pohon itu, alhamdu, alhamdu, apa pujian itu, as-salatu, salat itu, as-sabru, sabar itu, al-birru, kebaikan itu, al-uququ, kedurhakaan itu. Terus berikutnya pembagian apa ma'rifah yang berikutnya adalah ma'udifa ila wahidin minal aqsam al-khamsah asabiqah. Nah, jadi apa-apa yang dimudhafkan atau digabungkan dengan salah satu dari bagian-bagian yang telah disebutkan tersebut, maka dia juga dinamakan apa? Ma'rifah ya. Jadi contohnya al-mudhaf ila dhamir yang digabungkan dengan dhamir. Dhamir tadi kan dia termasuk pembagian ma'rifah kan. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang digabungkan dengan dhamir, maka dia dinamakan apa? Ma'rifah juga. Contohnya apa? Kita buka. Nah, kita buka. Di sini kan dhamir kan, kak tadi. Nah, kita buka buku kamu, maka dia termasuk ma'rifah karena dia disandingkan dengan atau digabungkan dengan dhamir. Kita buka baitukum, baitukum rumah kalian, hijabukum, hijabukum tuh eh, hijab kalian. Terus al-mudhafu ila alam, yang digabungkan dengan apa? Alam. Alam itu nama. Nah, nama tadi kan termasuk juga apa? Bagian dari ma'rifah. Kalau kalau ada sesuatu yang digabungkan dengan nama, maka dia juga dinamakan ma'rifah. Apa contohnya? Kitab Muhammadin, buku Muhammad. Nah, ini kan kitab, buku ini dia digabungkan dengan nama, ini nama nih Muhammad. Berarti dia dinamakan ma'rifah juga. Baitu Sa'din, rumah rumah Sa'ad. Terus hijabu Khadijatin. Eh, ini juga ma'rifah karena dia disandingkan dengan nama yaitu Khadijah. Terus al-mudhafu ila ismil isyar ila al-mudhafu ila ismi isyaratin yang digabungkan dengan isim isyarah. Contohnya apa? Hadza talibu, murid itu atau murid ini. Nah, ini apa? Ini isim isyarahnya hadza. Nah, ini kan isim isyarah kan. Nah, jadi ini apa? Ma'rifah karena dia digabungkan dengan bisa digabungkan dengan isim isyarah. Terus baitu haula'ir rijal, nah, rumah eh, para lelaki tersebut. Nah, jadi ini juga apa? Ma'rifah karena dia bisa digabungkan dengan isim isyarah haula. Nah, terus hijabu hadhil hijabu hadhil mar'atu.
Nah, jadi ini juga apa ma'rifah karena dia bisa bisa digabungkan dengan isim isyarah. Terus al-mudhafu ila ismi mausulin. Nah, jadi yang digabungkan dengan apa? Isim mausul. Isim mausul tadi kan ini alladzina, allati. Nah, itu jadi dia juga apa? Eh, ma'rifah. Kitabul ladzi ijtahada. Buku orang yang ijtihada bersungguh-sungguh, telah bersungguh-sungguh. Baitul ladzina safaru. Rumah orang-orang yang telah bepergian. Hijabul lati ta'afafat. Hijab yang ta'afafat apa? Yang menjaga. Terus al mudhafu ila mu'arraf bil alifi wal lam. Nah, jadi yang bisa digabungkan dengan apa? Alif eh, alif dan lam, maka dia juga ma'rifah. Contohnya apa? Oh, maksudnya al mudhaf ila al mu'arraf bil alif wal lam. Jadi eh, yang bisa digabungkan dengan apa? Sesuatu yang udah dimasuki oleh alif alif dan lam. Contohnya ini nih. Kitabut Thalibi. Nah, ini kan at-thalib kan sudah kemasukan alif dan lam kan? Nah, jadi terus kitab ini dia bisa digabungkan dengan at-thalib ini. Kitabut Thalibi, buku murid, buku atau buku siswa. Nah, maka kitab di sini apa? Maka mana nih? Maka di sini nih dia juga apa? Ma'rifah karena dia digabungkan oleh ini nih al-mu'arraf bil alif wal lam. Terus bait baitur rajuli, rumah lelaki. Hijabul mar'ati, hijab perempuan. Sekarang jam berapa? Wah, masih ada setengah jam lagi. Mungkin kita bisa selesaikan ini ya, muhadharah al-khamisah. Coba banyak nggak? Bisa ya? Bisa lah. Berikutnya, langsung langsung. Bismillah. Sekarang kita masuk ke fawaidu wa talkhisu al-muhadharatil khamisati. Jadi kita masuk ke faedah dan rangkuman pertemuan ke-5 al-muhadharah al-khamisah. Terus apa? Al-babus tsaniyah. Jadi sekarang kita udah masuk ke bab kedua, al-bina wal i'rab. Al-bina wal i'rab. Al-faslul awal ta'riful bina'i wal i'rabi. Pengertian bina dan i'rab. Al-bina'u. Apa itu pengertian bina? Huwa an zama akhirul kalimati halun wahidatun fi jami'i tarakib. Maksudnya itu gimana artinya? Jadi artinya itu apa? Albina huwa an yalzama akhirul kalimati halun wahidatun fi jami'i tarakib. Mabni itu adalah ketika akhir kata tetap dalam satu keadaan di semua susunan. Jadi dia pada akhir kata itu dia nggak berubah-berubah ya, tetap. Contohnya apa? Kadhammi awil fathi awil kasri awis sukuni. Nah, gitu. Misalnya kalau dhammah dhammah aja, dia nggak bakal berubah. Kalau fathah fathah aja, kasroh atau sukun. Terus ahwalul bina'i. Ahwal itu adalah keadaan. Apa aja keadaan-keadaan bina? Ad-dhammu ad-dhammu al-fathu al-kasru as-sukunu. Jadi empat ini adalah ahwal bina ya. Terus berikutnya apa? Al-kalimat al-mabniyah. Kata-kata yang al-mabniyah. Apa tadi? Mabni yang nggak berubah akhir akhir kalimatnya. Ada berapanya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima. Ba'dul asma. Sebagian isim. Isim tadi apa? Sudah kita jelasin ya. Jami'ul huruf. Semua huruf. Jami'ul af'al al-madiyah. Semua fi'il madhi. Jadi dia mabni.
Jami'u af'alil amr. Semua fi'il amr. Jadi dia mabni juga. Terus yang terakhir al-af'al al-mudhara'ah al-muntahiyah binuni taukid au nunin niswati. Nah, jadi setiap fi'il mudhari' yang berakhiran nun taukid. Nun taukid tadi kan yang ada tasydidnya tuh di ujungnya. Nun yang ada tasydidnya. Atau nun niswah. Nun niswah itu yang buat perempuan. Contohnya misalnya fi'il mudhari buat jamak yaf'alna. Nah, itu nun niswah nanti ada penjelasannya. Terus kita masuk ke penjelasan yang pertama adalah apa tadi di sini ya. Yang pertama ba'dul asma. Apa aja isim-isim yang mabni itu? Al aslu fil asma'i annaha mu'arrabatun. Isim itu asalnya dia itu mu'rab. Uh, illa annahu yujadu ba'dul asma'i mabniyatun. Jadi akan tetapi ada sebagian isim itu yang mabni. Jadi dia isim itu aslinya dia mu'rab ya, bisa berubah-ubah akhirannya. Tapi ada sebagian isim itu yang mabni. Mabni itu yang akhir katanya enggak berubah. Minha contohnya apa? Eh, Asmaul isyarati kulluha mabniyatun ma'ada hadaini wa hataini. Fahuma mu'arrabatani. Jadi isim isyarah, tadi kita udah membahas isim isyarah kan? Isim isyarah itu semuanya mabni, ya, nggak berubah ujungnya. Kecuali apa? Hadaini dan hataini ya. Jadi ini kan kalau marfu'nya hadani, kalau mansubnya hadaini, ini juga hatani bisa berubah jadi hataini. Nah, jadi kecuali dua ini ya, kecuali isim isyarah dua ini apa? Mu'rab dia. Terus al asma al mausulah kulluha mabniyah. Jadi setiap isim mausul itu dia mabni, nggak berubah akhirannya. Ma'ada ma'ada itu selain ma'ada alladaini wallataini. Selain alladaini dan allataini. Terus asmaul istifham. Asmaul istifham itu artinya adalah eh, pertanyaan, ya, pertanyaan-pertanyaan. Kalimat apa? Kata tanya. Kulluha mabniyatun ma'ada ai. Nah, jadi kata tanya itu semuanya mabni. Selain ma'ada itu selain ai, selain ai. Nah, kalau ai ini dia bisa berubah soalnya ya. Terus asma'u syarat kulluha mabniyah ma'ada eh, ma'ada apa? Ai fahiya mu'arrabah. Mu'arrabah fahiya mu'arrabah. Afwan, tadi Anda bilang mu'arrabah ya. Mu'arrabah. Jadi isim syarat itu semuanya adalah mabni selain ai. Selain ai ya, ayu fahiya mu'rabah. Kadzalika jami'ud dhamair mabniyah. Eh, Demikian pula semua domir-domir itu adalah mabni, gitu ya. Semua domir itu mabni. Sekarang tadi udah selesai ini apa mabni, sekarang kita masuk ke i'rab. Apa itu i'rab? Huwa an yataghayyar halu akhiril kalimah hasaba mauqi'iha fil jumlati raf'an wa nasban wa jarran wa jazman. Jadi maksud dari i'rab itu dia lawan kata dari mabni. Kalau mabni tadi kan dia akhir kalimatnya dia nggak berubah, tetap kayak gitu aja. Tapi kalau i'rab dia akhir kalimatnya dia berubah-ubah sesuai dengan apa eh, mau hasaba mauqi'iha fil jumlah, tergantung tempatnya atau keadaannya pada kalimat tersebut. Misalnya dia rafa, misalnya dia nasab atau majrur atau majzum. Contohnya belum. Yakni al-i'rab huwa kullu kalimatin yataghayyar halu halu akhiriha bi ikhtilafil al-awamil ad-dakhilah alaihi. Sama tadi kayak pengertiannya tadi. Terus ahwalul i'rab. Ahwal apa tadi? Ahwal keadaan ya. Keadaan-keadaan i'rab. Ahwal ini jamak dari halun ya. Hal jamaknya ahwal. Keadaan-keadaan i'rab. Apa aja keadaan-keadaannya? Yang pertama, al-awwal ma tashtariku fihi al-af'al wal asma. Nah, jadi keadaan i'rab yang pertama dia bisa dipakai oleh fi'il dan isim. Eh,
Apa itu? Rofa dan nasab. Nah, jadi rofa dan nasab ini dia bisa dipakai oleh fiil atau isim. Contohnya, takul eh, ismun marfu'un wa fi'lun marfu'un wasmun mansubun wa fi'lun mansubun. Nah, jadi isim marfu, fi'il marfu, isim mansub, fi'il mansub. Jadi intinya rafa dan nasab ini dia bisa masuk ke fi'il, bisa masuk juga ke isim ya. Terus yang kedua adalah maya khusu alasma. Nah, jadi ini khusus pada isim. Apa itu jar? Nah, jar ini dia khusus ke isim. La taqul fi'il majrur. Nah, jangan kau katakan fi'il majrur. Gak mungkin ya fi'il majrur, kata kerja majrur. Wa innama al jarru khasun bil asma'i faqat. Nah, tetapi jar itu dia dia khusus untuk apa? Isim aja. Takul ismun majrurun. Nah, jadi jar itu dia khusus di isim. Ya, tadi rafa dan nasab dia bisa masuk ke fi'il dan isim. Terus jar dia khusus di isim. Terus asalis maya khusu al af'al. Jadi ada lagi nih yang khusus di fi'il aja. Apa itu? Nah, itu adalah jazm. Jazm itu jazm itu adalah sukun ya. La taqul ismun majazum. Nah, isim itu nggak mungkin dia dia sukun. Wa inama al jazm khusun bil af'al. Tetapi jazm atau sukun itu dia khusus di fi'il. Taqul fi'ilun majazum, fi'il sukun. Oh ya, rafa itu maksudnya nah, dhammah ya. Nasab itu maksudnya fathah, jar itu kasroh, kalau jazm itu sukun. Oke. Berikutnya al kalimat al mu'rabah. Jadi apa aja kata-kata yang apa al mu'rabah yang dapat berubah-berubah akhirannya? Yang pertama adalah ghalibul asma'i. Kebanyakan isim. Nah, kebanyakan isim itu dia dapat berubah akhirannya. Terus jami'ul af'al al-mudhara'ah illa idza tasalat biha nunut taukidi au nunun niswati. Jadi setiap fi'il mudhari' dia adalah apa? Mu'rab. Nah, gitu. Jadi dapat berubah setiap fi'il mudhari' akhirannya ya. Kecuali di akhirnya itu ada nun taukid atau nun niswah. Jadi dia kalau dia fi'il mudhari di ujungnya ada nun taukid atau nun niswah maka dia mabni ya, bukan mu'rab lagi. Misalnya apa? Misalun huna najidu kalimat misal huna najidu kalimat zaidin tusamma mu'rabah lianna lianna akhiraha taghayyara. Nah, di sini kita dapati kalimat zaid itu dinamakan mu'rab karena akhirnya apa berubah-berubah. Ini contohnya. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Ini kan berubah-berubah kan? Ini dhammah, dhammah. Ini marfu, ini mansub, ini apa? Majrur. Eh, kalau ja'a Zaidun, apa? Telah datang Zaid, ra'aitu Zaidan. Saya telah melihat Zaid, marartu bi Zaidin. Saya telah melewati Zaid. Ini ja'a Zaidun, fa'ilun marfu'un bi dhammah. Fa'il marfu bi dhammah. Maksudnya ini ini cara mengirobnya nanti ya. Cara mengirobnya kayak gini nih. Ja'a Zaidun. Gimana kita mengirob ini nih Zaidun nih. Zaidun. Zaidun ini dia posisinya adalah fa'il. Kenapa fa'il? Karena ini fi'il madhi setelahnya ada apa? Ini dhammah. Maka dia fa'il. Fa'ilun marfu'un bi dhammah. Marfu dengan dhammah. Nah, ini dhammah. Nah, terus ra'aitu Zaidan maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu artinya objek. Objek ya. Ra'aitu Zaidan, saya telah melihat Zaid. Itu objek, itu namanya maf'ul bih. Maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Maf'ul bih mansub ini mansub nih, mansub bil fathah. Kurang lebih arti mansub dan fathah itu sama aja. Ini juga marfu dan dhamma itu sama. Majrur dan kasr itu artinya sama. Marartu bi Zaidin, saya telah melewati Zaid. Nah, cara i'rab Zaid di sini nih ismun majrurun bil kasrah. Nah, isim majrur bil kasrah. Kenapa dinamakan isim majrur Zaid di sini? Karena dia datang setelah huruf jar. Pokoknya kalimat yang datang setelah huruf jar maka dia cara mengirobnya adalah isim majrur gitu ya. Ismun majrurun bil kasroh. Nah, apa Ustaz Anda izin keluar? Berikutnya
Anwa'ul i'rab. Anwa'ul i'rabi. Macam-macam i'rab. Nah, jadi ada dua ya. Qad yakunu lafzan, qad yakunu takdiran. Apa itu, apa itu lafzun, apa itu takdiran? Nanti kita bahas, ini ada nih. Jadi macam-macam fi'il, macam-macam i'rab itu ada dua. Ingat ya, ada i'rab al-i'rab al-lafzi, ada al-i'rab at-takdiri. Apa itu al-i'rab al-lafzi? Fahuwa ma la yamna'u minan nutqi mani' kama taqaddama fil amsilah as-sabiqah, yakni tazhar al-harakatu fi akhir al-kalimah. Jadi kalau i'rab lafzi itu fahuwa ma la yamna'u minan nutqi mani'un. Maksudnya nggak ada yang menghalanginya untuk diucapkan. Intinya gitu ya. Kama taqaddam fil amsilah as-sabiqah, seperti yang telah lewat pada contoh-contoh sebelumnya. Yakni tazharu al-harakatu fi akhiril kalimati. Nah, yaitu maksudnya adalah harokatnya itu tampak di akhir kalimat, tampak jelas ya di akhir kalimat. Nah, terus yang berikutnya adalah al-i'rab at-takdiri. Nah, jadi dia lawan dari al-i'rab al-lafzi. Apa itu al-i'rab at-takdiri? Fahuwa ma yamna'u minan nutqi bihi mani. Jadi dia ada halangan untuk, ada yang menghalanginya untuk diucapkan. Wal mani'u salah satu anwa'in, dan penghalangnya itu eh, ada tiga jenis. Apa aja itu? Yang pertama adalah al-awal ta'adzur. Ta'adzur ya. Ta'adzur itu maksudnya tuh apa arti ta'adzur? Ustaz Arifin, eh, Ya, hal arafta ta'adzur mana? Nah, mada bilogha Indonesia ta'adzur? apa ya? Ustaz Iqbal, tidak memungkinkan. Ah, kata. Jadi makna ta'adzur di sini adalah tidak memungkinkan ya. Nah, jadi ini penghalang pertama. Karena ada tiga tadi penghalangnya. Pertama, ta'adzur. Yang kedua, siqol. Siqol itu maksudnya berat. Terus yang berikutnya adalah munasabah. Munasabah itu cocok atau kecocokan. Munasabah. Jadi jadi penghalang apa apa harokat akhir kalimat itu ada tiga. Pertama apa? Ta'azur, terus tiqol, terus munasabah. Kita bahas satu persatu. Al-i'rab at-takdiri, i'rab takdir, takdiri ya. Fahuwa ma yamna'u minan nutqi bihi mani. Jadi ada halangan ketika diucapkan. Wal mani'u salah satu anwa'in, dan penghalang itu ada tiga jenis. Yang awal adalah ta'azur. Apa itu at-ta'azur? Fayakunu bisababi intihail kalimati bil alifi al-maqsurati allati tuktabu ya'an wa tuntaqu alifan. Mislu al-fata, ar-ridha, al-mustafa. Jadi maksud dari uh, penghalang yang pertama ini adalah apa, ta'azur ini maksudnya adalah ketika sebuah kalimat itu dia diakhiri dengan alif maksurah. Ini nih alif maksurah, bil alif al-maksurah, uh, allati tuktabu ya'an. Dia apa, tertulis seperti ya, kayak gini nih, al-fatah, ar-ridho itu tertulis seperti ya. Watun toku alifan, watun toku alifan, akan tetapi diucapkan apa, diucapkan alif, dia nggak diucapkan ya. Intinya kalau kalau akhir kalimatnya seperti ini nih, dia berarti apa, penghalangnya namanya apa, ta'azur. Al-fatah, al-fatah apa artinya? Pemuda. Ar-ridho, ridho. Al-mustafa, mustafa itu orang yang terpilih ya, mustafa. Wa tuqaddar 'alaiha jami'ul harakat. Nah, jadi tuqaddar 'alaiha jami'ul harakat. Maksud tuqaddar itu apa ya? Apa Ustaz Arifin arti ini tuqaddar? eh, intinya harokat akhirnya nggak nampak. Ah, itu dah. Ya intinya harokat akhirnya nggak nampak gitu ya. Ini kan harokat akhirnya nggak nampak kan? Diperkirakan ya, benar diperkirakan. Oke. Ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu. Nah, jadi dhammahnya nggak nampak, fathahnya nggak nampak, kasrahnya juga nggak nampak. Nah, kal munasabah, takul safaro al-fata, telah
telah safar al-fata pemuda itu. Nah, ini nggak bisa kita lihat nih. Ini kan harokatnya ujungnya fathah aja kan. Padahal harusnya kalau fa'il itu kan dhammah. Nah, tapi di sini safaro al-fata. Karena dhammahnya di sini nggak kelihatan. Ya, makanya dinamakan apa? Penghalang. Penghalangnya apa tadi? Ta'azur. Terus contohnya lagi, roa itu al-fata. Nah, ini sama juga, al-fata juga. Harusnya kan kalau kalau mansub kan dia kalau kalau dia maf'ul kan roa itu al-fata, kalau dia maf'ul harusnya dia mansub. Tapi di sini al-fata juga. Ya, tapi udah benar. Salam tu ala al-fata. Saya memberi selamat kepada pemuda itu. Nah, ini juga al-fata juga. Ini al-fata, ini al-fata, ini al-fata. Kenapa dia sama semua? Karena dia ada penghalangnya. Penghalang yaitu namanya At-ta'azzur. Nah, jadi ini aslinya di di sini nih safaru al-fata ada dhammahnya karena dia fa'il. Ra'aitu al-fata. Nah, di sini aslinya ada apa? Ini udah jelas sih kalau ini. Ra'aitu al-fata. Ya, ini kalau di sini jelas ya dia mansub. Kalau di sini salam tuh al-fata. Nah, di sini harusnya kan kasroh kan karena dia datang setelah apa? Huruf jar. Tapi dia kenapa disebut fathah juga al-fatah? Karena dia ada penghalangnya. Penghalangnya apa? Ta'azur. Nah, terus yang kedua, penghalang yang kedua adalah siqal. Nah, siqalun. Fayakunu bisababi intihail kalimah bil ya'i al manqusati au bil wawi. Nah, jadi dia ketika kalimat itu dia diakhiri dengan ya al manqusah. Ya al manqusah itu kayak gini nih. Nah, ini nih. Allati ad-da'i al-qadi. Ini nih ya yang di ujung kalimat ini namanya ya al manqusah. Au bil wawi atau dengan waw diakhiri dengan waw. Ini yad'u yarju. Nah, itu namanya apa? Namanya apa? Penghalang siqal ya. Oke. Fayakun bisababi intihail kalimati bil ya'i al manqusati au bil wawi. Nah, jadi dia disebabkan kalimat itu diakhiri dengan apa? Dengan ya al manqusah atau dengan waw. Contohnya allati allati terus ad-da'i al qadi. Nah, ini kan ya semua, ya al manqusah semua nih di akhir kalimatnya. Nah, ad-da'i artinya pendakwah, al-qadi artinya hakim. Yad'u yarju. Nah, ini kan wow. Wow kan di akhir kalimatnya maka maka dia disebut penghalang. Penghalang itu adalah thiqal. Yad'u dia apa? Dia menyeru atau dia memanggil. Yarju dia berharap. Wa tuqaddar 'alaiha ad-dhammah wal kasrah. Amal fathatu fatadhhar 'alaiha li khiffatiha. Nah, jadi di sini di allati di sini nih dia diperkirakan domahnya, ada domahnya. Terus ad-da'i, dia diperkirakan juga domahnya. Misalnya kalau dia posisinya sebagai fa'il, maka dia eh, diperkirakan domahnya. Maka dia apa? Tuqaddar 'alaiha ad-dhammah. Kalau dia posisinya sebagai eh, atau datang setelah huruf jar, sepertinya eh, contohnya apa? Ilad da'i. Ilad da'i. Kan sama tuh. Ja'a ad-da'i. Terus marartu bi ad-da'i. Nah, itu kan nggak kelihatan tuh harokat harokat ujungnya. Nah, jadi itu dinamakan penghalang siqol ya. Nah, amal fathatu fatadhhar 'alaiha li khifatiha. Jadi kecuali fathah. Tapi kalau kalau fathah itu dia nampak karena dia ringan. Siqol itu artinya berat ya. Siqol artinya berat. Kalau khifah artinya ringan. Maksudnya kenapa berat? Kenapa dinamakan berat? Karena berat diucapkan. Kan susah kita bilang allatiu, kan susah kan? Allati. Jadi biar gampang diucapkan aja allati gitu. Nggak dibedain. Ya nggak dibedain. Berbeda dengan fathah. Karena fathah ringan diucapkan. Misalnya eh, apa tadi? Ro'aitu ad-da'iya. Saya telah melihat
pendakwah, ya pendakwah tersebut. Ad-da'iya kan gampang kita bilang ad-da'iya kan gampang. Berbeda dengan kita mengucapkan apa ad-da'iyu sama ad-da'i kan susah. Nah, jadi kecuali dia apa di fathah ya. Fathah dia nggak termasuk penghalang. Terus oh ini takul ja'al qadi. Nah, terus abasartu al-qadiyah sudah jelas ya. Terus berikutnya asalis. Penghalang berikutnya adalah munasabah. Munasabah itu maksudnya adalah kecocokan. Takunu bisababi intihai kalimah biya ilmu takunu bisababi intihai kalimati biya ilmu takallimi taqulu waladi kitabi qalami baiti salati hijabi fahuna tuqaddar alaiha jami'ul harakat jami'ul harakati ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu. Nah, jadi penghalang yang ketiga ini adalah ketika kalimat tersebut diakhiri dengan ya mutakallim. Apa itu ya mutakallim? Mutakallim itu kan orang yang berbicara. Ya maksudnya ya orang yang berbicara. Ini maksudnya waladi. Ah, ini ya ini namanya ya mutakallim. Kitabi ini ya mutakallim. Qalami ini ya mutakallim. Nah, ini artinya waladi anakku, kitabi bukuku, qalami pulpenku, baiti rumahku, salati salatku, hijabi hijabku. Nah, dah. Intinya kalau diakhiri dengan ya mutakallim ini apa? Dia apa? eh, ada penghalangnya berarti. Nama penghalangnya apa? Munasabah. Sudah selesai. Sekarang jam 9. Sebentar, sebentar. Tapi cara mengi'rabnya belum nih. Belum belum ada detail case ini ya. Nah, terakhir nih buat cara mengi'rabnya aja. Eh kalau yang munasabah, munasabah ini. Nah, ini kan asalis munasabah. Apa ini kan contohnya apa? Waladi. Gimana kita mengi'rab waladi di sini nih? Misalnya apa ya? Hmm, jalasa waladi. Anakku telah duduk. Jadi kita mengi'rab waladi di sini nih kan kan dia jadi fa'il kan jalasa waladi. Nah, dia posisinya fa'il kan. Eh, kita mengi'rabnya apa? Dengan fa'ilun marfu'un bi dhammah al muqaddarah mana'a min zuhuriha istighalul mahalli bi harakatil munasabah. Kayak gitu kita i'rabnya. Tapi kalau mau lebih jelas lihat di kitabnya aja. Lihat di apa? Tafriqnya langsung aja ya. Mungkin bakal panjang kalau jelasin di sini. Karena sekarang udah jam 9, kita akhiri tanpa pertanyaan. Bila ada pertanyaan, langsung saja tanyakan di grup atau ya di grup aja lah. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada salah saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.